Masya Allah. Hmm. Tuh masih loading ya, Masya Allah. Baik. Oke. Aduh, sepertinya nggak bisa dibuka kakutnya, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Atau harus di restart dulu nggak tadi? Di restart apanya ya? Ininya, browsernya. Laptopnya kali. Oh, Masya Allah. Browsernya aja, Tan. Gimana Pak Isna ini yang ahli? Ya di restart aplikasinya aja dulu, Pak. Dibuka. Kita restart ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah, mudah-mudahan bisa. Oh, Masya Allah, sepertinya jaringan ya. Udah biarin aja, Dek. Dia udah biarin. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, Ana bacakan kuisnya secara manual saja begitu. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ditulis di kertas latihan atau di buku latihan. Lalu nanti mohon berkenan untuk memfotokan ke grup begitu ya untuk kuisnya. Siap. Insya Allah soal-soalnya sudah ada 10 soal. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih salah atau benar saja. Contoh nomor 1 jawabannya saja. 1 benar atau salah, tinggal dipilih. Gitu. Siap. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon untuk menyiapkan buku tulis, buku latihan begitu ya. Nanti setelah selesai 10 soal, 10 nomor, langsung difotokan, lalu di-sharekan ke grup, insya Allah nanti akan Ana masukkan ke penilaian. Gitu. Ataupun kalau semisalnya berkenan di HP, begitu ya, di catatan, nanti boleh di-screenshotkan, lalu dimasukkan ke grup. Gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ana hal antum musta'idun?
Nah, musta'id. Ana musta'id. Alhamdulillah. Bismillah, Ana bacakan untuk soal yang pertama. Sekali lagi, boleh ditulis, kemudian difoto, atau di lewat HP, kemudian di screenshotkan. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf shad. Sekali lagi, huruf shad termasuk salah satu huruf alif lam komariah. Salah atau benar? Sekali lagi, huruf shad termasuk salah satu huruf alif lam komariah. Silakan langsung dipilih. Jawabannya saja ya, salah atau benar. Nomor 1, salah atau benar. Nomor kedua, soal nomor kedua. Ilmu yang berkaitan dengan huruf, sekali lagi, ilmu yang berkaitan dengan huruf, Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang berkaitan dengan huruf diantaranya adalah harokat atau tanda baca. Benar atau salah? Kelas tuh? Kelasna. Kelasnya. Kita lanjut ke nomor ketiga. Soal nomor ketiga. Masih seputar alif lam dan pembahasan tentang huruf. Baik. Huruf kho. Sekali lagi. Huruf kho adalah huruf yang tidak dijaga pengucapannya, salah atau benar. Ana ulangi lagi soalnya. Huruf kho adalah salah satu huruf yang tidak dijaga pengucapannya. Benar atau salah? Lanjut, nomor ketiga. Bapak Ibu sekalian. Nomor 4, afwan. Alhamdulillah masih pada fokus. Nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kata berjumlah 6. Benar atau salah? Ada 6 ilmu yang pembahasannya berkaitan dengan kata bahasa Arab. Baik, selanjutnya nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Huruf mim, huruf wawu, dan huruf ro. Sekali lagi, huruf mim, huruf wawu, dan ro adalah huruf-huruf yang ditulis di bawah garis. Benar atau salah? Mim, waw, ro ya? Mim, waw. Huruf mim,
wau, dan ro. Wow. Huruf yang ditulis di atas garis. Di atas atau di bawah? Tat, Wah, tadi mah Afwan. tadi. Afwan, di bawah garis. Afwan, Bawah. jadi bingung. di bawah garis, Afwan. Di bawah ya. Di bawah garis, betul. Baik, nomor 6, Bapak Ibu sekalian. Ibgi hajjaka, nomor 6. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah adalah huruf-huruf alif lam syamsiah. Benar atau salah? Tadi kayak gimana? Baik, sekali lagi. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah adalah huruf-huruf alif lam syamsiah. Kenapa? Baik. Nomor 7, soal nomor 7, Bapak Ibu sekalian. Cara membaca alif lam Komariah adalah dijelaskan alif lamnya atau jelas alif lamnya, benar atau salah? Sekali lagi, alif lam Komariah, cara membacanya adalah lamnya jelas dibaca. Baik, soal nomor 8, Bapak Ibu sekalian. Alif lam Komariah mempunyai tanda tasydid di atas hurufnya. Benar atau salah? Sekali lagi, alif lam Komariah mempunyai tanda tasydid, syiddah gitu ya, di atas hurufnya. Benar atau salah? Kholastum, Bapak Ibu sekalian. Kelas, nak. Alhamdulillah, kita ke nomor 9 ya, Bapak Ibu sekalian. Oh iya 9. Ilmu yang berkaitan dengan huruf, sekali lagi, ilmu yang berkaitan dengan huruf di antaranya adalah cara penulisan huruf hijaiyah. Sekali lagi, cara penulisan huruf hijaiyah berdasarkan posisinya. Benar atau salah? Ana ulangi lagi pertanyaannya. Ilmu yang berkaitan dengan huruf di antaranya adalah cara penulisan huruf hijaiyah berdasarkan posisinya. Salah atau benar? Baik. Soal terakhir, nomor soal ke-10, Bapak Ibu sekalian.
Huruf tha, sekali lagi. Huruf tha, TS. Huruf tha posisinya berada di ujung. Benar atau salah? Sekali lagi. Huruf tha. Huruf tha, TS begitu ya. Huruf tha posisinya berada di ujung. Benar atau salah? Baik, alhamdulillah kuisnya sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk langsung dikirimkan di grup. Insya Allah akan langsung direkap nilainya. Sekali lagi silakan bagi yang sudah selesai Bapak Ibu sekalian, mohon untuk di screenshotkan atau difotokan dan dikirimkan ke grup. Afwan, Ustadz, Anda Ya. dari nomor 6 nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Baik, tidak apa-apa. Kirim ke grup. Dikirimkan ke grup, Bapak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, baik yang baru bergabung ataupun yang mengikuti kuis dari awal. Alhamdulillah. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya. Alhamdulillah, Ustaz Firman sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah tanpa berpanjang kata, kita persilahkan kepada Ustaz Firman untuk hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi lanjutan terkait dengan ilmu atau pembahasan kata bahasa Arab setelah alif lam. Kepada Ustaz Firman, waktu dan kesempatan disilakan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, syukur Ustaz Kurnia, alhamdulillah. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kurnia sudah hadir ya, Masya Allah. HP beliau sedang ada ini problem, mudah-mudahan segera sembuh dan diganti dengan yang lebih baik Ustaz Kurnia ya, Masya Allah. Ya. Soalnya sempat heboh tadi di grup, ini siapa? Alhamdulillah, Pak Chandra sudah siap, alhamdulillah bisa keburu ya, Masya Allah. Bismillah, Ustadz. Alhamdulillah. Keburu geningan. Cepat sekali beliau ya, tadi ada di lapangan. Jam 1 sudah, mudah-mudahan dapat amal ya, Masya Allah. Amin. Yang sudah hadir ada 17 ya Ustaz Kurnia ya. Alhamdulillah, betul Ustaz. Ya, kita absen dulu ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair. Ya Allah, subhanallah. Mustaqili, cepat, Mudah, menyenangkan, dan sistematis. sistematis. Alhamdulillah. Oh, sambil Arabik ya. Pakai lagi ya. Oh iya. Arabik. Cepat, Tepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini ada soal nanti Ustaz Kurnia langsung yang akan mengumumkan nilainya ya, Insya Allah. Belum melalui Kahoot Ustaz Kurnia? Ya, Ustaz. Belum. Ada gangguan. Oh, ada gangguan. Ya. Kita cek dulu ya. Kita ke Ustaz Kurnia dulu. Yang sudah membuka. Ustaz Kurnia, Famil Arabik. Wiki helea onaihara. Masya Allah, bahasa Awai. Awai. wah ya. Kita ke Bu Ema ya. Bu Ema siap ya? Ya. Bu Ema, Famil Arabik. Kuai, diandan, dokai sing sitong de. Bahasa Cina keluar ya, Masya Allah. Teh Gina dari Bogor. Teh Gina, Samil Arabik. Enggal, gampil, dikaresepen, sareng, malapa gedah.
Nah, subhanallah bahasa Sunda. Rekan Tegina, Bu Meli, nah sudah hadir. Beliau sedang ada di masjid mana nih? Oh, terinspirasi ya ini ya. Jejak khilafah di Nusantara kelihatannya nih. Bu Meli, Sami Arabik. Cara gempang nyenengaki bertetep. Bertetap. Aduh, bahasa Madura ya, Masya Allah. Sete. Rekan Bu Meli dan Tegina, Bu Halimah dari Arab, Masya Allah. Bu Halimah, Sami Arabik. Sari'un, yusrun, sururun, watartibiyun. Alhamdulillah, Masya Allah. Sobat Bu Halimah. Kita masuk ke Bu Lena ya. Bu Lena siap ya? Bu Lena. Nah, beliau sudah di rumah nih. Bu Lena, Sami Arabik. Cope, sonang, menyenangkan, jo baraturan. Masya Allah, bahasa Riau. Kemudian ke Bu Putri dulu. Bu Putri dari Cirebon. Sami Arabik. Dari Malang, Ustaz. Hanya Malang. Nah, Cirebon siapa ya? Cirebon mah tekniken, Ustaz. Oh iya. Terima kasih Bu Ratna ya, Masya Allah. Tekniken ya. Bu Putri dari Malang. Samil Arabik. Lako, berzo, sustafno, izabafno. Ijabafno. Bahasa apa itu? Bahasa Kroasia, Ustaz. Kroasia ya. Subhanallah, pecahan Uni Soviet dulu. Kita ke Bu Ratna. Nah, sudah hadir ya. Lihat. Bu Ratna. Samil Arabik. Gacang, gampang, menggagami, dan beaturan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita ke bapak-bapak ya. Ke Pak Koko dulu. Pak Koko, Samil Arabik. Gancang, gampang, senang, dan sistematis. Alhamdulillah. Pak Koko ini posisi sedang di mana? Di rumah? Di kantor? Alhamdulillah. Biasanya di kursi beliau ya. Settingnya diubah. Oh, settingnya dirubah. Masya Allah. Terima kasih Pak Koko, sangat semangat sekali nih beliau ya. Alhamdulillah. Wah, PR-nya juga sudah 1:23 rekor. Masya Allah. Akhirnya bisa mengejar ketertinggalan ya. Kang Jul, selalu di rumput kalau Kang Jul ya. Bias. Kang Jul, Samil Arabik. Hai, Kantan, Nah. Hiroi, to keito teki desu. Teiko tekides, Masya Allah, bahasa Jepang. Masih, kalau kita ke Hokben gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ke Pak Chandra nih, Masya Allah, luar biasa beliau ya. Sudah dari ini, langsung ke rumah. Ini mah memang beliau pengaruh ya, cepat, mudah menyenangkan ke semua ini klinik ininya. Pak Chandra, Samil Arabik. Pinik, maklek, leker, and stelselmatik. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukur Pak Chandra. Lancar sekali dari beliau bahasa Afrika. Kita ke, Bu Ida belum ya. Bu Ida dari Yogian. Bu Ida, Samil Arabik. Cepat, mudah. Salah. Iya, nggak tahu mana. Bahasa beliau tuh. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kan harusnya ya? Bahasa Malaysia. Bu Ida, Samil Arabik. Cepat, senang, serono, dan sistematik. Alhamdulillah. Itu kelihatannya pengaruh kuis ya, Masya Allah. Yang asalnya kahut jadi ini ditulis ya. Kemudian kita ke Pak Isnaini, nah, sama-sama dari Yogyakarta. Pak Isnaini, Samil Arabik. Veloce, facile, divertente, sistematico. Masya Allah. Ini di pantai mana Pak Isnaini? Masih Makassar. Oh, masih Makassar. Biasanya ada di Pantai Losari itu. Pelabuhannya. Oh, ini pelabuhannya, Masya Allah, luar biasa ya. Beliau memang ini memperlihatkan ini Makassar. Kita ke, Pak Hidayat akhirnya. Yang paling muda nih, paling bersemangat, Masya Allah. Pak Hidayat siap? Ada nggak beliau ya? Tadi lagi di luar kota sih, tadi izin menyimak katanya. Oh, izin menyimak ya. Ada. Oh, ada. Nyimak aja, Tat. Oh ya boleh. Mau ini nggak password dulu Pak Hidayat, setelah itu boleh menyimak. Oh boleh, Tat. Oh iya, kan rindu bahasa Belanda nih, Masya Allah. Pak Hidayat, Samil Arabik. Snel, gemakkelijk, huluk, and systematic. Masya Allah. Diizinkan untuk menyimak, karena sudah ada and systematic. Bahasa Belanda. Ada beliau senang tuh. Lekoh. Iya, lekoh, betul, lekoh sekali. Nah, kita ke yang paling muda, Saad. Saad siap ya? Saad, Samil Arabik.
Tarai, Manggura, Pemasanangi, dan Sundul Melok. Kondor, saat di mana ini? Danau Toba gitu. Ini beliau ada di gunung dan di ini. Masya Allah. Tapi beliaunya nggak kelihatan ya. Alhamdulillah. Sangat inovatif sekali. Nah, sekarang kita masuk ke trio. Bu Zakia, Wafa, dan Hanif. Bu Zakia siap ya? Bu Zakia, Samil Arabic. Grigoro, Evolo, Dias, Kedasito, salah ya, salah. Iya betul, gitu. Ya, saya. Grigoro, Evolo, Dias, Kedasito. Nah, bahasa Yunani. Wafa. Wafa siap ya? Wafa. Oh, Hanif dulu, ya. Hanif. Hanif siap, Hanif? Nah, ini. Nah, beliau suka begini ya. Hanif, Samil Arabic. Schnell, Einfach, Sisba, Systematik. Masya Allah, bahasa Jerman. Wafa sudah siap belum, Bu Zakia? Nggak apa-apa, suaranya saja dulu. Ya, Wafa, Samil Arabic. Lekas, gampang, nyaman, baturan. Baturan, bahasa Banjar ya. Kita lihat tugas, list tugas halaman 1, 2, 3. Kita sudah sampai halaman 123 ya? Bunda Nini. Oh iya, Bunda Nini, Bu Ratna. Aduh, Bunda apanya? Masya Allah. Sampai nggak ke absen. Untung ada Bu Ratna ya. Terima kasih Bu Ratna. Pak Chandra tepat ya memilih Bu Ratna sebagai ketua kelas. Tahu gitu keadaan semuanya. Masya Allah. Terima kasih Pak Chandra. Beliau memang luar biasa inisiatifnya. Bunda Nini dari Jambi. Bunda siap ya? Siap, Ustaz. Ya, sudah standby padahal dari tadi sampai lewat begini. Putus, Bunda Nini. Oh, iya, putus. Ustaz. Sekarang jelas nggak? Jelas, Ustaz. Masya Allah. Wadih, kalau bahasa Arabnya ya jelas. Wadih, goir wadih. Bunda Nini, Sami Arabic. Lekeh, mudeh, atai senang, ilok caro. Ilok caro. Oh, itu bahasa kerinci ya. Mudeh, lekeh, atai senang, ilok caro. Syukran Bunda. Nah, kita lihat list tugas sampai halaman 123 ya. Terakhir itu kita 123 ya. Sampai alif lam bukan? Oh iya, sampai alif lam. Kalau yang sampai sebelumnya sudah ada ini enggak? Sampai 113 sudah ya? Sampai halaman 113 salah ya? Sudah. Ya. List tugas dari halaman 7 itu sampai 113. Regina, subhanallah, beliau selalu nomor 1 ya. Yang kedua Wafa, ketiga Bu Meli, diikuti Bu Ida, Bu Ratna, Bu Halimah, Hanif, Bu Emma, Pak Isneni, Bu Lena, Bu Zakia, Bu Putri, dan Kang Jul. Alhamdulillah. List halaman 123, Regina, selalu pertama kembali ya. Masya Allah. Beliau memang rajin sekali nih. Bu Meli, Bu Halimah. Nah ini trio nih, trio ibu guru nih. Selalu ada di urutan 1, 2, 3. Bu Emma, Bu Ida, Bu Lena, Pak Isneni, Bu Ratna, Pak Koko, Hanif, Bu Zakia, Wafa, Saad, Bu Putri, dan Kang Jul. Alhamdulillah. Kelas ya, Masya Allah, syukran. Ana PR-nya baru selesai sampai halaman 103, Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Bunda, Masya Allah. Insya Allah bisa menyusul. Yang penting mah hadir dan semangat. Masya Allah. Bunda ya sudah ya. Bu Emma mendapatkan nilai 100. Oh, subhanallah. Bu Ida juga 100. Nah, baru berdua Ustaz Kurnia. Masih diperiksa tadi. Oh iya. Tadi tertulis jadinya. Masih diperiksa, Ustaz, afwan. Masih diperiksa. Total on aja kameranya jadi kelihatan sedang meriksa. Iya, Ustaz, afwan. Ibu kita ini dulu ya. Kita pemanasan dulu. Kita masuk ke pemanasan. Ada berapa mind mapping level 1 ini? 2P. Disingkat 2 apa? 2P. P yang pertama. Pendahuluan. Sahih. P yang kedua. Pembahasan. Sahih. Ini sudah ada belum di layar yang Anda? Belum. Oh, belum. Belum, Ustaz. Sudah belum? Sudah ya? Ya, sahih. Pendahuluan. Sudah. Ada berapa bab? 7. 7. Kalau pembahasan? 7 bab. 4. Sahih. Yang pertama, 7 alasan wajib belajar bahasa Arab. Ada berapa alasan wajib belajar bahasa Arab? 7. Yang pertama,
merasakan mukjizat Al-Quran. Yang kedua, Jadi sahabat Al-Quran. yang ketiga, Memahami yang Al-Quran. keempat, hadis. Sahih yang kelima, ibadah. khusyuk. Sahih yang keenam, ijma ulama. Yang ketujuh, bahasa Arab punya Karakter khusus. Nah, sahih. Bahasa Arab itu mudah atau sulit? Mudah. Surat Al-Qamar ayat berapa? Dalilnya 17, 22, 32 dan 40. Dan Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat ke-6. Nah, supaya mudah belajar bahasa Arab, maka muncullah metode yang luar biasa. Karena biasa yaitu metode sahih. Kenapa berarti mustakili? Ada berapa keunggulannya? 7. Yang ke-7 langsung menyenangkan. Berarti kalau begitu mustakili Cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Ada berapa kemampuan belajar bahasa Arab dengan metode mustakili? 5 M. M yang pertama Membaca. Yang kedua, Memahami. yang ketiga menulis atau mengarang. Yang keempat menerjemah. Yang kelima Hadasa. Untuk menguasai 5 kemampuan ini syaratnya hanya yang Oke. Apa syaratnya? Hadir dan sahih. Hadirnya juga harus hadir jasad dan ruh. Hadir jasad dan ruh apa kuncinya? kuadrat. MH kuadrat. M-nya mata, buka mata. Yang kedua buka hati. Yang ketiga buka mata. Mata hati. Ada berapa doanya? 2. 2. Allahumma faksakeun. Allahumma inni a'udzubika min atuda. Kalau dalam Quran doanya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahih. Ada berapa modalnya di level 1 ini? 5. Punya buku diktat dasar 1. Yang kedua pensil. Yang ketiga hapus. Keempat laptop atau HP. Yang kelima sahih, mumtaz. Nah, sekarang langsung ke pembahasan ya. Ada berapa unsur bahasa Arab? 4. Ada 3. Sahih. 4 kurang 1. Kedua, yang penting mah percaya diri. Nah, 4 kurang 1 sahih. 1 apa? Huruf. Sahih. Yang kedua Kata. Yang ketiga 5. sahih. Huruf halaman berapa sampai berapa? 1 sampai 113. Subhanallah, hafal dengan halamannya karena sering ke halaman. Kalau yang kedua kata halaman 117 sampai 17 sampai yang ketiga kalimat halaman 219 sampai 250. Sahih. Yang tambahannya ada berapa? 4. Quran halaman 251 253 sampai 259. Sahih. Hadis halaman 260 sampai 262. Sahih. Teks Arab halaman 263 sampai 270. Yang terakhir muhadasah halaman 1 sampai 305. Sahih. Kita kepada ilmu yang pertama yaitu tentang huruf. Sahih. Huruf hijaiyah apa bahasa Arabnya? Huruf hijaiyah. Apa bahasa Indonesia huruf hijaiyah? Abjad Arab. Ada berapa huruf hijaiyah jumlahnya? 28. Ada berapa ilmu yang berkaitan dengan huruf hijaiyah? 4. Sahih. 1 nama dan Persamaan. Cara. Pencapaian. Ingat cara. Penulisan bahasa. Tanda harokat. Baik, kita yang pertama dulu. Nama dan persamaannya. Alif persamaannya A. Ya persamaannya B. Ya. Y. 28 huruf hijaiyah hanya hitungan detik. Ada berapa cara mengucapkan huruf hijaiyah? 2. Huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? 28. Ucapkannya ada berapa? 2. Berarti lebih banyak, lebih sedikit. Lebih sedikit. Semakin amat sangat terbukti belajar bahasa dengan mustakili. Semakin lama, semakin banyak, semakin sedikit. Semakin sedikit. Berarti kalau semakin sedikit nih berdasarkan perasaan, penglihatan, penelitian yang diteliti setajam silet. Lebih mudah, lebih sulit kalau semakin sedikit. Mudah. A, B, C, D, E. Sahih. Berapa kata? 23 kata. Amat sangat mudah sekali banget. Tidak pisan piraku. Maknya pohara kabina-bina teuing-teuingeun. Be tetek cinel piece of cake sasuga kantan desune titik bingit
Cincang. Cincang itu bahasa apa? Cina. Bahasa Cina. Kalau minuman bahasa Cinanya apa? Cincang. Cincang. Kalau ada bakso isi daging kecil-kecil berarti namanya bakso cincang. Baik. Kalau aci dicolok? Cilok. Aci digoreng? Cireng. Aci dan telur? Telur. Aci digulung? Cilung. Aci diemol? Cimol. Aci mini tapi gaul? Cimen gaul. Masya Allah, S3 semua. Binatang kecil di bawah tanah namanya? Cacing. Cacing. Dinding, di atas dinding. Cicak. Sayuran yang banyak bahasa Cinanya? Capcay. Kambing supaya melepas mesti dicangcang. Anak-anak ribut apa bahasa Cicing. Kalau ada anak-anak keluar air di dalam dari mulutnya? Ngacai. Cekap. Salad. Namanya saus? Kecap. Satu mesti dijaga, dua tidak dijaga. Yang dijaga ada berapa jumlahnya? 10. Singkatannya BTS tuh. Tuge. Yang tidak dijaga ada berapa? 18. Ikam Jaya. Teteh kita naik tujuh BMW. Pak dijawab tidak boleh macam sekali. Dari mana keluarnya? Di atas bibir? Dari bibir bawah dengan bibir. Tidak dijaga. Ustadz Kurnia langsung menjawab dari mana keluarnya? Belakang. Kalau dijaga Pak Koko langsung dari mana keluarnya? Depan. Sahih mumtaz. Mungkin dijawab tidak dijaga Pak Chandra langsung ya. Dari mana keluarnya? Tengah. Ahsantum jamil. Masya Allah. Huruf dot dijawab tidak dijaga Pak Hidayat yang tadi sambil mendengar pun langsung bisa menjawab. Dari mana keluarnya? Samping. Masya Allah. Ada berapa kaidah menurut Surjaya? 3. Kanan kiri dari kanan ke kiri. Yang kedua di bawah yang di atas ada berapa? 11. Yang di bawah 7. Putus. Sahih. Huruf hijaiyah supaya bisa dibaca harus ada apa? Tanda baca. Atau bahasa Arabnya apa? Harokat. Ada berapa fungsi harokat dalam bahasa Arab? 3. 4 kurang 1. Jadi ada 1 supaya bisa membaca kata dan kalimat. Ya, kan karena tanda baca, kalau tanda dengar bisa mendengar. Yang kedua untuk menentukan makna. Karena beda harokat, beda tanda baca bisa beda makna. Yang ketiga apa? Menjaga kemurnian Al-Qur'an. Ada berapa tanda baca dalam bahasa Arab? Ada 1 tanda baca. Pendek. Halaman. 11. Tanda baca. Double pendek. Kalimat. Yang ketiga tanda baca. Panjang. Halaman. 5. Yang keempat tambahan. Ada berapa tambahan dalam bahasa Arab? 2. 1 mati atau sukun. Double huruf atau tasdid. Double huruf atau tasdid. Halaman 89. Sahih. Tanda baca yang pertama pendek. Ada berapa tanda baca pendek dalam bahasa Arab? Ada 3. Singkatannya. U-nya. Doma. A-nya. Fathah. Nah, sahih. Coba kita hilangkan ininya ya. Nah, supaya mantap nih. Ya. Nah, doma namanya apa? Doma. Yang kecil di atas. Bukan itu bentuk. Doma bentuknya wawu kecil di atas. Kalau fathah bentuknya alif kecil miring di bawah. Nah, kalau kasroh bentuknya alif kecil miring di bawah. Di ba fathah bunyinya ba. Kasroh bunyinya doma bunyinya dibaca ibu. Mumtaz sahih. Dari 28 huruf hijaiyah ada 8 huruf yang kalau dibaca bunyinya bukan a tapi apa? Apa saja? Ro fathah bunyinya ro. Nah, bukan ra tapi ro sahih. Yang kedua tanda baca double pendek atau bahasanya apa? Tanwin. Ada berapa dalam bahasa Arab? 3. U jadi Un. A jadi An. I jadi in. Dibaca un. Namanya doma. Domatain. Namanya fathah. Namanya kasroh. Kasroh. Domatain bentuknya double
waw. Kecil di atas. Itu penulisannya bisa 3 ya yang Koko tanyakan tadi. Bisa doma begitu. Ada 3 aja ya. Nanti bisa dilihat. Coba ada di sini ada coba ya. Nah, perlihatkan dulu. Untuk double domatain itu ada 3 penulisan. Oh, di sini mah 1 ya. Di sini 1. Sebetulnya ini ada 3 nih. Kalau yang Ana tulis ada 3 ya? Ya, di presentasi Ustadz. Kalau di presentasi yang Ana nih? Yang tulisan. Ini kemana pensilnya? Ada. Oh, ini ada nih. Ini kalau yang di Ana. Oh, kenapa jadi ke sini? Oh, iya. Ini jadi hilang. Ya, kita lanjut saja ya. Sampai mana barusan ya? Domatain. Oh iya, domatain. Yang kedua, fathatain bentuknya. Double, alif kecil miring di atas. Yang ketiga, kasratain bentuknya. Double, alif kecil miring di bawah. Ba, fathatain bunyinya. Ban, kasratain, bin, domatain, bun. Jadi dibaca ban, bin, bun. Dari 28 huruf hijaiyah, ada 8 huruf. Yang kalau diberi harokat fathatain, bunyinya bukan ba'an, tapi apa? On. Apa saja? Roko, sahih. Kho fathatain. Khon. Han. Ya, ro fathatain. Ron. Tuh, makanya ada jenis minuman namanya ron. Karena sudah belajar bahasa Arab. Allah. Allah, bukan ron ya. Ada berapa kaidah penulisan tanwin? 5. 1. Setiap huruf yang berharokat fathatain mesti pakai apa? Alif. Yang kedua, huruf yang ditulis di bawah. Ada 6 huruf yang tidak bisa disambungkan yang di depannya apa saja? Adin, dari, bawah. Yang ketiga, huruf yang tulis di bawah jumlahnya ada berapa? 14. Dikurangi 3. Kalau disambung maka ekornya mesti hilang. Sahih. Tega menghilangkan ekor huruf? Tega. Ekor kucing. Tega. Putus. Halo, tes. Kita kemana? Ke atas ya. Ibu-ibu ini suara Anda masih terdengar nggak? Iya. Alhamdulillah. Tiba-tiba jadi silent ya. Masya Allah. Ya, yang keempat apa? Bunyi an, in, un ada di mana? Akhir kata. Akhir. Yang kelima ada 3 huruf yang beda. Gitu ya, ada 3 huruf yang beda. Penulisannya yaitu kalia. Sahih. Yang ketiga langsung tanda baca panjang. Dalam bahasa Arab 3. U jadi u, a jadi a, i jadi i. Sahih. U namanya doma panjang. A namanya fathah panjang. I namanya kasroh panjang. Sekarang langsung ke cara penulisannya. Doma panjangnya dengan apa? Waw mati. Fathah panjangnya dengan alif mati. Kasroh panjangnya dengan ya mati. Coba diikuti Ana ya. Babi bu sama-sama. Babi bu. Baik, kita masuk ke tambahan yang pertama yaitu mati atau sukun. Mati atau sukun. Mati itu ada berapa ilmu yang mati dan sukun? Ada 4. 4. Sahih. 1 bentuknya. Bentuknya apa? Bulat. Bulat atau sabit. Baik. Bentuk yang bulat atau sabit ini namanya apa? Mati. Mati atau sukun. Sahih. Mati atau sukun. Gimana cara cirinya bahwa dia mati atau sukun? Ujungnya konsonan. Ya, ujungnya konsonan. Ujungnya konsonan. Sahih. Kemudian bagaimana cara pengucapannya? Dimatikan. Pengucapannya ya, cara pengucapannya dimatikan. Ciri bahwa dia dimatikan ujungnya konsonan. Sahih. Coba al. Nah, jadi lamnya harus mati karena dia apa? Konsonan. Sahih. Jadi mesti diberi ujung apa? Tanda harokat sukun. L. Sama dul. Jadi dibaca al dul. Nah, Masya Allah. Jadi Ahmad, putranya Ahmad Dhani. Kalau Ahmad Dhani hidup atau mati? Hidup. Kalau al dul? Mati. Masya Allah. Ahmad Dhani. Kenapa hidup Ahmad Dhani?
Karena Dengar kecepatnya Vokal dari I ya. Tapi kalau al mati. L Mati. tul Mati. Masya Allah. Ini bisa viral ya. dilaporkan nanti. Dilaporkan nih. Masya Allah. Tapi ini yang nonton video ini mohon harus utuh ya. Apa maksudnya? Bahaya nih. Kalau nggak utuh kan bisa jadi ini. Bahaya ya Masya Allah. Tapi kan ibu bapak saksinya ya. Masya Allah. Ini sedang mencontohkan tanda baca mati dan hidup ya. Masya Allah. Ya, kebetulan aja mirip sama namanya. Kenapa ke situ? Sedangkan jangan diperpanjang, nanti bisa jadi masalah. Kita lanjut. Dari 28 huruf hijaiyah, Masya Allah. Ada soal dari Ustaz Kurnia? Belum ada ya. Ada 5 huruf yang kalau dimatikan, maka bacaannya mesti mantul. Apa mantul? Mantap. Baju ditok. Mantap betul. Sama-sama. Belum ke situ. Mantul apa artinya mantul? Mantap betul. Mantap betul. Apa saja? Baju di toko. Ya, abe. Ade. Yang terakhir, yang kelima, yang kedua ya. Tanda baca double huruf. Ada berapa ilmu yang berkaitan dengan double huruf? 4. Satu, alasan penamaan. Kenapa disebut double huruf? Coba. Karena mengucapkan 2 huruf yang sama. Karena seperti mengucapkan 2 huruf yang sama menjadi 1 huruf. Yang kedua apa ilmunya? Nama. Nah, namanya apa? Double huruf. Yang ketiga bentuknya gimana? Angka 3 sedang tidur di atas huruf. Nah, sahih. Yang keempat, cara pengucapan. Nah, kalau ada angka 3 sedang tidur di atas huruf, di gimana pengucapannya? Ditekan. Giginya mesti ditekan. Ditekan. Bukan itu contoh salah ya. Jadi kadang-kadang Mustakili memberikan contoh yang salah. Masya Allah. Abba yang betul. Ya, nah, alhamdulillah. Abba harusnya. Ya itu maksudnya. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu fokus ya. Kalau siang-siang ini memang harus banyak inovatif gitu ya. Alhamdulillah. Ustadz Kurnia bahagia sekali kelihatannya. Alhamdulillah. Lihat beliau selalu tersenyum, asantum jamil. Ya. Abba sama-sama. Abba. Saya Ibba. Ubba. Alhamdulillah, Masya Allah. Halas ya. Nah, kata sekarang nih. Kata halaman berapa? Kosakata ininya pembahasannya? 117. Sampai ya, sampai 218. Alhamdulillah, saling melengkapi ya, Masya Allah. Subhanallah. Ini satu tim yang bagus ya. Sahih. Kita kata itu ada berapa ilmu yang berkaitan dengan kata? 5. 1. Cara membaca alif lam. Bu Emma langsung. Yang kedua, penulisan huruf hijaiyah. Awal, tengah, akhir. Yang ketiga, kaidah penulisan huruf hijaiyah. Awal, tengah, akhir. Yang keempat, pembahasan hamzah dan alif. Nah, ini yang paling penting nih. Yang kelima, apa yang kelima? Praktik baca tulis kata bahasa Arab. Baca tulis kata bahasa Arab. Masya Allah. Ini sangat sistematis sekali ya. Kita belajar bahasa Arab dari yang paling basic, dari mulai huruf, bayangkan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Apalagi kita kemarin menyaksikan itu ya, jejak apa sih film tentang khilafah di Nusantara. Masya Allah. Ternyata ada kaitan erat ya antara Muslim Indonesia dengan Khulafa Utsmaniyah. Ibu bapak ya, salah satu di antara yang membangkitkan peradaban Islam itu 2 sebetulnya. 1 Al-Quran, 2 bahasa Arab. Makanya ada satu buku ini 70 tahun tidak boleh terbit oleh orang-orang orientalis. Jadi ketika orang-orang orientalis itu kalah dalam perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mereka melakukan satu penelitian terhadap proses pendidikan Islam di kalangan kaum muslimin. Ternyata yang membuat orang Islam itu begitu luar biasa semangat jihadnya, bahkan mereka sampai memiliki semangat apa kariman au mut syahidan, mulia atau mati syahid. Apa sih yang menyebabkannya? Kan Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, kami datang dengan pasukan yang cinta mati. Subhanallah, bayangkan. Itu panglima perang diberi kata-kata seperti itu jadi ketakutan. Kami datang dengan pasukan yang cinta mati. Dibunuh, memang suka mati.
tidak dibunuh, mereka membunuh kita. Jadi dilema kan? Coba gimana? Serba salah. Dibunuh memang ingin syahid, tidak dibunuh, mereka membunuh kita. Makanya pada waktu itu menang. Nah, salah satu penelitiannya adalah mereka meneliti ternyata kaum muslimin memiliki kekuatan dahsyat seperti itu, walaupun badannya kecil gitu. Orang Asia itu, tapi kekuatannya besar, ruhnya hebat karena dua, Bu. Al-Qur'an dan bahasa Arab. Makanya misi mereka satu dari dulu sampai sekarang. Jangan sampai orang Islam itu mempelajari bahasa Arab. Buatlah bahasa Arab sesulit-sulitnya. Nah, ini kita sudah dapat ini kan. Jadi kita kalau dengar bahasa Arab itu sulit. Kalau orang sudah merasa bahasa Arab itu sulit, nanti bahaya tuh. Pas baca Quran, buah Quran, ini bahasa yang sulit, ngeri, dijauhi. Pas buah hadis, bahasa Arab juga. Pas sholat, bahasa apa? Pas sholat? Bahasa Arab. Sahih, Masya Allah. Maka inilah misi kita di Samil Arabik. Bagaimana agar umat Islam di Indonesia suka, minimal suka aja, senang gitu. Cepat dan menyenangkan. Mati satu lagi kan sudah. Kita dakwahnya itu ya, Masya Allah. Jadi selama ini yang dianggap bahwa bahasa itu begitu sangat lama, kemudian apa susah, ngeri, bahkan pabaliut itu tidak sistematis ya. Sebetulnya bahasa itu mudah banget. Yang membuat sulit itu karena itu ya, Masya Allah anggapan. Ya kita lanjutkan ya. Bu Emma gimana bahasa Arabnya? Mudah atau sulit? Udah. Subhanallah, PR-nya juga sudah beliau ya. Subhanallah. Udah, Masya Allah. Oh, John. Alhamdulillah. Ya, tanda baca yang hukum yang pertama alif lam. Ada berapa hukum baca alif lam? 2. Masya Allah. Emang langsung menjawab. 1 dibaca, 2 tidak dibaca. Yang dibaca namanya alif lam al-qamariyah. Al-qamariyah. Ada alnya. Yang tidak dibaca Al-Asyamsiyah. Hanya kedengaran alnya. Sahih. Ada berapa huruf al-qamariyah? 14. Huruf asyamsiyah ada berapa? 14. Sebutkan huruf al-qamariyah. Ibgi hajaka. Dan Pak Hidayat sudah ngetik ya. Rajin sekali beliau ya. Masya Allah. Ada berapa huruf asyamsiyah? 14. Sebutkan 14 huruf asyamsiyah. Selain ibgi hajaka waqaf hakimah. Sahih. Bagaimana mengucapkan al? Jelas. Jelas. Kalau asyamsiyah tidak jelas. Ada berapa kaidah membaca al? 2. 1. Ada baca. Setelah alif lam. Tidak ada tasdid. Berarti al-qamariyah. Setelah alif lam batasi berarti asyamsiyah. Yang kedua, kalau ada alif atau hamzah di awal, dibacanya ditekan. Maka antara alif dan huruf yang ditekan itu di tengah-tengahnya ada apa? Ada lam. Baik, sampai situ ya kita ya? Iya. Ya, kita sekarang masuk ke materi yang baru ya. Ya. Silakan Ibu Bapak dibuka halaman selanjutnya tentang ilmu yang kedua dari kata ini, yaitu penulisan huruf hijaiyah di awal, di tengah, di akhir. Halaman berapa? 127. 125. Berapa? 125. Ya. 125 ya. Penulisan huruf hijaiyah abjad Arab di awal, di tengah, di akhir serta praktek bacanya. 125. Cantik, coba ya, cantik ya. Ini sudah ada whiteboard belum lihat di Ibu? Ini kalau kata Kang Jul nih whiteboard Doraemon ya. Jadi Ana dari mengambil istilah beliau, Masya Allah. Ibu-ibu kalau kita mendengar Doraemon, tiba-tiba perasaan yang muncul dalam diri kita apa nih? Baling-baling bambu. Enggak, kalau lagunya. Kalau misalkan kita sedang diam, tiba-tiba Aku ingin begini,
Doraemon. Enggak, perasaannya gimana? Ceria, ceria. Nah, itu Bapak. Jadi sebetulnya kita itu bisa menyeting diri kita gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau mendengar lagu-lagu, serem kan? Subhanallah. Di horor tuh. Jadi setting. Kita itu apa yang kita pikirkan, Masya Allah. To'irukum ma'akum, ada ayatnya ya. Ayat Quran, to'irukum ma'akum. Kalau kita ingin bahagia, pikirkanlah sesuatu yang membuat kita bahagia. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak memikirkan yang membahagiakan, bahagia nggak? Bahagia. Nah, kalau kita memikirkan yang membuat kita sedih, jadi sedih nggak? Sedih. Nah, jadi diri kita itu tergantung siapa? Orang atau diri kita? Diri kita. Nah, Masya Allah. Jadikanlah moto Mustaqil ini cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis jadi moto kehidupan kita. Subhanallah. Cepat beramal soleh, cepat meninggalkan dosa. Mudah beramal soleh, mudah meninggalkan dosa. Menyenangkan ketika beramal soleh, menyenangkan ketika meninggalkan dosa. Dan hidup itu harus sistematis. Laksanakanlah sholat tepat waktunya, Masya Allah. Jangan sampai waktu subuh dikerjakan jam 8 pagi. Itu tidak sistematis, Subhanallah. Ada hak untuk diri kita, ada hak untuk keluarga, ada hak dengan Allah. Dan ada hak dengan tetangga, teman, ya Masya Allah. Ini jadi ngajar jadi nulis nih. Hari ini semangat sekali nih. Masya Allah, ini memang kaitan dengan hari kemerdekaan. 1 Muharram ya. Harus semangat baru, semangat apa nih? 45. 45. Aduh, betul sekali ya Bu Emma ya, semangat 45. Tapi usianya jangan 45. 18. 18 tahun. Iya betul, nggak apa-apa. Usianya 45 tapi semangatnya 18 tuh. Apa nih? Bismillah dulu ya. Ini materi yang luar biasa hari ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al berapa sekarang ya? 22. Ya, 1 22 Agustus 2020. Kita akan masuk ke ilmu yang keberapa nih? Ilmu yang kedua ya. Ilmu kedua dan ketiga. Apa ilmunya? Huruf hijaiyah. Nulisan huruf hijaiyah. Ya, kita langsung ke ilmu yang ketiganya. Kaidah. Kaidah apa? Kaidah penulisan huruf hijaiyah. Penulisan huruf hijaiyah. Ketika di mana posisinya? Awal, tengah, akhir. Nah, mantap. Ada di awal 1, 2. Tengah. 3 apa? Akhir. Ya, inilah kuncinya nih di hari ini ya. 1, 2, ini 3. Nah, Ibu Bapak, huruf hijaiyah itu unik ya. Inilah kenapa dulu kalau kita tidak mempelajari trik ini, rumus ini rasanya ini kenapa bulatnya nggak bisa dihapus? Oh bisa kalau di sini. Kenapa tadi nggak bisa ya? 1 ini ya. 2 ini apa nih? 3. Huruf hijaiyah itu unik. Uniknya dari mana? Uniknya ketika ada posisi di awal, dia kan begini nih, H ya. Tapi kalau posisi di tengah, dia tiba-tiba jadi gini nih. Tuh, ekornya hilang. Posisi di akhir, dia ekornya ada lagi. Apalagi kalau kita melihat huruf H besar, misalkan H awal begini kan. Tapi ketika posisi di akhir, dia tiba-tiba jadi begini ya. Iya. Bawah. Tapi kalau posisi ketika dia di tengah, tuh jadi gini, seperti bendera.
Inilah yang kemudian bagi kita orang Indonesia melihat pola bentuk tulisan huruf seperti ini kesulitan. Beda dengan bahasa kita ya. A di awal, tengah, akhir sama atau tidak? Huruf A sama. Ini yang tidak sulit, baik bahasa Indonesia atau bahasa Latin ya, dan bahasa-bahasa manapun ini sama. Beda dengan bahasa Arab. Makanya dulu kalau kita menggunakan metode yang dulu untuk bisa menulis kata kalimat bahasa Arab itu mesti lihat dulu. Tanpa melihat dulu bisa atau tidak? Tidak. Inilah yang kemudian bagi kita inilah yang merasakan sulit gitu. Kita kan minimal harus hafal 5.000 kosakata. Aduh, itu berat banget ya, Masya Allah. Gitu ya. Kalau istilah anak muda mah berat banget, janganlah, Masya Allah. Berat banget. Kelas ya. Kita sekarang masuk ke kaidahnya. Nah, sebelum ke kaidah, coba sekarang Ibu Bapak lihat saja halaman 127. Sudah dilihat? Sudah. Tugasnya sekarang adalah melihat dan memperhatikan. Apa tugasnya? Melihat, memperhatikan dengan sesakma dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seperti teks proklamasi ya ini. Apa? Tugasnya lihat. Lihat ya, jangan dihafal. Halaman berapa? 127. Ya, sudah? Coba lihat, itu ada nama huruf ya? Nama sebetulnya bukan nama, itu bentuk ya. Bukan nama itu ya. Bentuk huruf alif, ba, ta, sa ya. Sampai halaman sampai short sampai ya-nya halaman 128 ada sampai ya? Nah, Ada. Ini kan di halaman 127 itu menjelaskan tentang posisi huruf. Berapa abjad apa? Arab. Posisi abjad Arab ketika posisinya ada di mana saja. Yang pertama di mana? Awal. Dua. Tengah. Tiga apa? Akhir. Sahih. Coba lihat ya. Nah, kenapa gini? Akhir. Sahih. Nah, sekarang kalau kita hitung nih. Huruf hijaiyah itu ada berapa jumlahnya semuanya? 28. Ada 28. Berarti kalau kita jumlahkan 28 di awal, terus 28 di tengah, 28 di akhir. Sehingga kita harus menghafal bentuk huruf hijaiyah ini awal 28, bentuk alif bentuk di awalnya begini, tengah begini, akhir begini. Ba awal begini, tengah begini, akhir begini. Terus sa berarti harus menghafal berapa pola? Silakan nih, 28 ke 3. 84. Baik. 84 bentuk. Ada yang mau menghafal 84 bentuk ini? Tidak. Langsung tidak. 84 bentuk. Nah, ini Ana jelaskan tahapan kita belajar dulu seperti ini. Jadi di pesantren dulu supaya kita bisa menulis huruf hijaiyah awal, tengah, akhir. Kita harus mengingat-ingat atau menghafal-hafal berapa pola? 84. Kira-kira butuh berapa waktu untuk bisa menghafal 84 pola ini nih? Tahun. Nah, subhanallah. Lama banget ya. Nah, sahih. Maka hadirlah satu metode yang luar biasa. Itu biasa di luar. Yaitu metode apa? Mustaqili. Nah, subhanallah lekoh banget ya, mustaqili pakai qaf ya. Ahsantum jamil. Nah, jadi yang 28 ini kabar gembiranya tidak harus dihafal. Pakai warna merah ya. Tidak tidak dihafal. Wah, ini bisa viral nih. Apa-apa nih metode katanya ya, Masya Allah. Suka kalau begitu. Nah, pada masuk. Alhamdulillah. Tidak harus dihafal nggak 284 pula ini? Nah, tidak harus dihafal. Cukup di apa? Dilihat-lihat. Nah, cukup dilihat saja. Dilihat saja. Dilihat. Lihat apa? Ini nih. Nah, lihat kaidah. Lihat apa nih? Kaidah. Ada 2 kaidah. Ada berapa kaidahnya? 2. Tuh, subhanallah. Bayangkan. Dari 84 pola yang mesti kita hafal, hanya melihat apa?
kaidah. Jadi ibu bapak hanya melihat 2 kaidah ini sama dengan menghafal 84 pola. Masya Allah. Ini kira-kira A, dahsyat, B, sangat dahsyat, C, amat sangat dahsyat, D, amat sangat berapa kata? 23. 23, dahsyat banget ya. Inilah yang Anda sebut sebagai rumus ajaib. Masya Allah. Itu tidak ada di buku ya. Dan tidak ada di buku-buku imla. Ini mah penemuan aja. Minallah ini mah ya, Masya Allah. Jadi ini hasil karya. Halas ya, kita lanjut. Mau sekarang atau besok? Oh, sekarang, ya jelas, subhanallah. Sudah pada tidak sabar ya, subhanallah. Ini Ustaz Kuliah, alhamdulillah Ibu Bapak ini sangat tidak sabar sekali ya, Masya Allah. Ini bagus Bu. Kalau giroh kita begitu terhadap ilmu, Allah akan mudahkan cepatnya masuk ilmu tuh. Abang, Ya Allah akan bukakan ya, futuhat. Yang pertama ya, apa yang pertama nih? Kaidah yang pertama, perhatikan. Perhatikan. Nah, sahih. 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan yang di depan. Tuh, subhanallah, sudah tahu kan? Masya Allah, dari itu juga kaidahnya. Perhatikan 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan yang di depannya. Apa saja? Nah, yang 6 ini adalah A, di, da, ri, mana nih? Za, wa. Tuh. Jadi inilah 6 huruf yang mesti diperhatikan. Ada yang adi dari Jawa ini dia tidak bisa disambung dengan yang di depan. Satu ya itu kaidahnya ya. Ini sudah nih. Sudah pernah kita menemukan huruf ini pada pembahasan tentang kaidah tanwin. Adi dari Jawa. Beri harokat nih. Mana ya? Adi dari Jawa. Ada anak yang namanya Adi, dia berasal dari Jawa. Yang kedua. Kaidah yang keberapa? Yang kedua. Ya, ada 5 huruf. Ada berapa? 5 huruf yang beda. Coba ya kita rasakan, kita hayati, kita dalami, kita nikmati, dan kita apalagi rasakan, hayati, nikmati. Sapi. Nah, resapi ya, Masya Allah. Sambil makan daging sapi. Subhanallah. Ada 5 huruf yang beda. Ini memang hari Sabtu ini mau ceria banget ya, Masya Allah. Karena memang pengaruh karena anak pakai baju hitam gitu nih. Masya Allah. Long weekend, Us. Oh, long weekend, iya itu maksudnya. Alhamdulillah. Long weekendnya hari Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, Masya Allah, Ahad libur. Tapi dah kita mah long weekend selalu kan, apalagi adanya corona. Beda di mana? Beda posisi di awal. 2, tengah. 3 apa nih? Akhir. Nah, kita beri nomor. Kalau awal itu nomor berapa? Awal. 1. Nah, sahih. Awal nomor 1. Tengah. 2. Akhir. 3. Nah, sahih. Dari 28, hanya 5 yang beda. Banyak atau sedikit? Sedikit. Tuh, semakin sangat terbukti belajar bahasa dengan mustakili. Semakin lama, semakin banyak ilmu, semakin bertambah hari, semakin banyak, semakin sedikit. Sedikit. Kalau semakin sedikit berarti semakin mudah, semakin sulit nih. Mudah. ABCDE? Sahih. Titik bingit? Cincang. Sahih. Oh, dari Bunda ini layarnya blur. Ada yang blur nggak? Enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. Oh iya, nak. Bunda aja. Coba di restart. Bagus, harus terus terang ya supaya jelas. Memang ini ada di restart Zoom-nya, Ustaz. Bunda ada dari masukan dari Ustaz Kurnia di restart Zoom-nya katanya. Insya Allah nanti nggak blur lagi. Ada yang blur nggak? Ibu-ibu semuanya jelas? Oh, jelas. Oh, anak Ustaz. Oke, anak restart dulu Ustaz. Oh iya. Mesti di restart Bunda supaya jelas ya.
Ya, ini mah jelas dah ya. Alhamdulillah. Ya, ini 5 yang beda itu yang pertama, kita warna biru saja ya. Yang pertama adalah huruf kaf. Nah, ini yang 5 mah harus dilihat aja. Huruf apa yang pertama? Huruf kaf. Ya, kaf ketika dia di awal nih. Huruf apa nih? Kaf ya. Ya. Kaf ketika posisinya ada di awal, dia seperti ini. Nah, awal, di tengah. Nah, begitu juga. Nah, baru ketika posisinya di akhir. Nah, begini. Gitu ya. Coba lihat nih, kaf. Posisi awal gimana? Bentuknya gitu. Satu di awal, di tengah begitu, di akhir baru normal kembali. Gitu ya. Jadi kaf, ini yang beda. Ini mah lihat, jadi nggak bisa di gimana-gimana. Cukup dilihat aja, ka, awal, tengah, akhir. Sahih. Yang kedua, huruf ain atau gin. Huruf apa yang kedua? Ain atau gin. Ain atau gin. Ini ain gin itu di atas di bawah nulisnya. Bawah. Di bawah. Kalau kaf di mana? Atas. Nah, di atas. Sahih. Ini ain atau gin ya, yang di posisinya di bawah. Ain gin ini ketika posisinya dia, Bunda masuk kembali ya. Ya. Ain gin ketika posisinya di awal dia nggak punya ekor, tapi terbuka di tengah. Nah, baru di akhir tertutup dan ada ekor. Kelas ya. Oh. Ain ketika posisinya di awal terbuka tidak ada ekor. 1. Di awal itu nomor 1 ya. Ya. Kemudian ain atau gin ketika posisinya di tengah dia tertutup dan tidak ada ekor. Nah, posisi ain ketika di akhir dia tertutup ada ekor. Jadi terbuka ada ekor itu ketika dia mandiri gini. Kelas ya, terbayang ya? Ain gin ya. Bunda sudah jelas kah? Bunda ini? Udah sip, Ustaz. Hah? Udah sip. Oh, udah sip. Alhamdulillah jelas berarti ya. Masya Allah, sip itu sama dengan jelas kalau beliau. Syukran Bunda. Harus di restart ya. Sudah oke? Masya Allah. Wadi. Nah, yang ketiga adalah huruf H. Yang ketiga huruf ini nih. Huruf H. H besar. H apa nih? Besar. H besar. H besar itu di atas, di bawah penulisannya. Di atas, sahih. Nah, H besar itu inilah yang kemudian yang beda juga. H besar ketika dia posisinya di awal sama. Nah, gini. Tapi posisinya di akhir nih gini misalnya 1. Baru dari sini tarik garis ke atas. Miring. 2. 3 tuh. Kemudian, nah ini yang ketiga di akhir seperti bendera. Kelas ya. Ini posisi H besar di awal, di tengah, dan di akhir. Ini mah beda banget ya. Jadi kalau H besar mah beda banget. Awal, tengah, akhirnya beda. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Huruf Ya. Kalau huruf Ya di atas di bawah. Bawah. Nah, sahih. Oh, saat masuk kembali. Bawah. Nah, ya pun sama awal tengah akhirnya berbeda. Ya, ketika dia posisinya ada di awal, ibu-ibu ada yang punya foto lengkap Ana dari awal sampai akhir nggak? Yang tulisan Ana? Bu Ratna lengkap nggak? Kayaknya Ratna nggak lengkap tadi. Oh, ada yang lengkap nggak? Bisa di... Pak Isna ini, ada Pak Isna ini? Jadi foto-foto tulisan hasil Ana di whiteboard dari mulai awal sampai akhir ada yang lengkap nggak? Ustadz Kurnia lengkap nggak? Kumpul-kumpul. Ustadz Kurnia? Ada nggak beliau nih? Ustadz Kurnia? Kemana beliau ya? Ada yang lengkap nggak? Kalau ada, boleh nanti ininya tugasnya dibundel, disatukan, nanti di-share di grup ya. Iya. Ini karena jarang nih, ini bisa jadi satu ini tema kita. Nah, huruf Ya. Atau kan ada di situ apa di video ya. Nah, bisa di screen di situ video ini.
huruf ya ketika dia posisinya di awal, dia nggak ada kepala, nggak ada ekor. Nah gini nih. Ya awal, ya tengah, baru ya akhir gini. Nah, tuh. Ya, posisi di awal, posisi di tengah, dan di akhir baru ada kepala ekor. Satu lagi ya, terakhir. Satu lagi huruf yang terakhir. Coba huruf yang terakhir apa nih? Lam. Ya. Huruf yang terakhir, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima itu adalah 11 huruf yang tulis di bawah. Apa? 11 huruf yang ditulis di bawah. Kenapa 11 kan semuanya 17? Coba gimana perhitungannya? Kenapa 11 ya? Padahal semuanya ada berapa? Karena sudah dikurangi 17. Dikurangi yang mana saja? Coba. ain, mungkin. Ini Rojawa 3 kan? Saudara di atas ya? Adik Rojawa, kan asalnya 17 ya. Nih perhitungannya. Asalnya 17 kurang yang 3. Yang mana nih? Rojawa terus ain in. Berarti kurang berapa lagi? 2 ya. Ya, nah 1. Coba silakan jumlahkan. Jadi berapa? 17 kurang 3. 17 kurang 3, 14 kurang 2, 12 kurang 1, 11. Tuh, gitu. Ini maksudnya. Jadi 11 huruf yang tulis di bawah, maka awal tengah akhirnya itu seperti ini. Awal dan tengah nggak ada ekor aja. Contoh misalkan huruf H. Huruf H yang ini ya. Ini contoh salah satu contoh yang 11. Jadi nggak usah ditulis semuanya. Salah satu contoh aja. Yang lainnya sama. Huruf H ini posisinya kan dia di bawah. Di bawah ya. Maka posisi yang 11 ini ketika di awal dia tidak ada ekor. Di tengah tidak ada ekor. Baru ada ekor posisinya ketika berada di mana? Di akhir. Nah ini. Inilah 11 huruf yang tulis di bawah. Ketika posisi awal nggak ada ekor, tengah nggak ada ekor, baru ada ekor ketika posisinya di mana? Di akhir. Khalas. Inilah 2 kaidah ajaib. Ya. Halo? Ratna? Iya. Kirain udah nggak ada ini Zoom-nya. Masih ada kan? Ada. Ustaz Firman yang ada. Ustaz Firman yang keluar, Bu. Ustaz Firman ada, tapi gambarnya aja. Bidang itu popon yang itu. Ameli. Nah, baru datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa keluar ya tiba-tiba? Ini harus diruqyah kelihatannya. Ini kejadian yang pertama nih di pekan ini. Subhanallah, tiba-tiba keluar. Masya Allah. Terus gimana yang tadi? Ya, ini Ustadz Kurnia nggak ada gitu? Oh iya, nggak ada ya Ustadz Kurnia ya? Ada, Tad? Ada gitu? Ada. Nggak ada di sini. Ada udah. Tad, ada. Masih jadi host. Oh iya ada. Masya Allah. Jadi Mas beliau ini sedang ada perlu rupanya. Kita lanjut ya. Aduh, jadi nggak ada lagi ini whiteboard-nya. Ya, ini kosong kembali whiteboard.
Ibu Bapak coba kita ulang yang tadi ya. Ada berapa kaidah perusahaan huruf hijaiyah? Ada huruf hijaiyah. ada dua kaidah. Dua kaidah. Dua kaidah. Ini harus ditulis lagi nih. Ana tadi nge-share foto tadi ya, tapi belum di-share. Coba kita ulang lagi ya. Agak cepat sekarang. Sudah diamankan belum tadi ya ininya? Sudah ada yang sudah dipoto belum? Belum. Ada yang sempat foto yang tadi? Tapi agak pecah. Ana sudah mengumpulkannya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini tanggal berapa tadi? Sabtu tanggal 22 bulan 8 2020. Ya, kita masuk pembahasan apa? Dua kaidah. Ilmu yang kedua dan ketiga ya. Ya. Tentang kaidah apa? Penulisan huruf hijaiyah. Penulisan. Awal, tengah, dan apa nih? Akhir ya. Awal, tengah, akhir. Oh, tadi mah bukan gini. Awal, yang kedua apa? Tengah. Tengah. Yang ketiga Akhir. Awal itu berarti kodenya 1 ya? 1 tengah. Tengah. 2 akhir. 3. Ya. Jadi kabar baiknya hari ini kita tidak harus menghafal berapa tadi? 84 bentuk. Iya, 84 bentuk. Sudah ya, nggak usah ditulis lagi. Cukup melihat berapa? 5. Ya. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28 dikali 3. Maka ada berapa tadi bentuknya? 84 pola. Nah, kalau kita ingin bisa menulis huruf hijaiyah, kata dan kalimat harus menghafal 84 pola. Nah, tapi dengan adanya metode Mustakili tidak harus menghafal 84 pola. Cukup apa untuk mengatasi 84 pola ini? 5. Nah, sahih. Cukup melihat ke berapa kaidah? 2. Ya, sahih. Cukup lihat. Lihat apa? 2 kaidah. Apa kira yang pertama? Perhatikan 6 huruf yang tidak bisa sambung.
6 huruf yang tidak bisa disema dengan yang di Depan. Di depan. Apa saja hurufnya? Adi. Adi, Adi, Zawa. dari, Zawa. Zawa. Ya. 6 huruf ini adalah Adi, dari, Zawa. Kita beri harokat ya. Adi, dari, Zawa. Kaidah yang kedua. Yang kedua apa? Ada 5 huruf beda. Ada 5 huruf. 5 huruf mungkin ya, Us? Apa? Hurufnya banyak, kayaknya lebih dari 5. Oh iya. 5 pola atau 5 kaidah. 5 huruf. Nggak apa-apa ya, 5 huruf aja. Oh iya, lebih dari 5, betul. 5 bentuk. Bukan 5 huruf atau 5 bentuk aja ya. Nah, pola ya, pola. Pola aja ya. Ada 5 pola. Ini terima kasih nih, Masya Allah. Pokoknya 5 pola. Yang 5 ini adalah beda. Beda apanya? Beda awal. Ini ada di 1, 2, 3. Awal. Tengah. Dan akhir. Akhir. Ya, kalau awal nomornya berapa? 1. 1 tengah, 2 akhir, 3. 1 apa huruf apa yang pertama? Kaf. Ya, kaf. Kaf itu ketika posisi di awal. Nah, 1, 2. Nah, seperti ini ya. Ya, ini kaf ketika posisinya di awal. 1 di tengah begini, di akhir. Seperti ini. Kaf itu di atas, di bawah? Atas. Di atas. Ya. Yang kedua, huruf apa yang kedua? Ain dan Jin. Nah, yang kedua adalah huruf ain atau huruf gin. Atas, bawah? Bawah. Bawah karena melewati garis. Sahih. Ketika posisinya di awal, dia terbuka tapi tidak ada ekor. Di tengah tertutup, tidak ada ekor. Di ujung tertutup. Nah, tertutup dan ada ekor. Nah, 1, 2, 3. Sahih. Yang ketiga huruf apa? Huruf H. Ya, huruf H besar. H besar itu di atas, di bawah? Atas. Nah, di atas. Sahih. H ketika dia posisinya ada di awal, H besar seperti ini, seperti awal, di tengah, ke bawah, di ujung ada bendera. Jadi ini mah H itu beda semua ya. 1, 2, 3. Yang keempat huruf apa? Iya. Huruf iya ya. Ya, di atas, di bawah? Di bawah. Nah, huruf ya ketika posisinya di awal dan di tengah, dia tidak punya kepala dan tidak ada ekor. Tega menghilangkan kepala dan ekor ya? Tega. Karena bukan ekor dan kepala kucing ya. Kasihan kalau kucing. Iya, kucing tuh ya. Subhanallah. Ya, awal. Kucing. Ya, tengah, dan ya, akhir. Satu lagi yang terakhir. Alhamdulillah. 11 huruf. Ya, 11 huruf.
11 apa nih? Kenapa dicoret-coretan begini? Ya, 11 huruf yang ditulis di mana? Di bawah. Ya, yang tulis di bawah. 11 huruf yang tulis di bawah. Nah, kenapa mesti 11? Kok tidak 17? Gimana rumus tadi? 17 dikurang 3. Kurang 3 yang ada dari Jawa ya. Kurang 3, kurang ain gin, kurang 2, dan ya kurang 1. Jadi jumlahnya ada 11. Nah, 11 itu yang ini nih perhitungannya. Alah, contohnya huruf apa nih tadi? Huruf H misal. H sisinya dia ada di bawah. Nah, kalau huruf yang 11 yang tulis di bawah ini, maka ketika di awal dan di tengah tidak punya ekor, baru ada ekor, posisinya di mana? Di akhir. Nah, ini alhamdulillah. Jadi 2 kali nulisnya ya, nggak apa-apa ya. Kata Pak Chandra, semakin banyak nulis, semakin banyak pahala. Alhamdulillah. Jadi bukan ibu bapak saja yang salah kemudian ditulis lagi, tapi anak pun ya. Jadi keluar, jadi nggak kesep. Masya Allah, ini kelemahannya kalau kita keluar di awal lagi nih. Alhamdulillah, saya save dulu. Mana save dulu ya? Save. Ya, alhamdulillah sudah. Pas. Sama-sama. Ada berapa kaidah penulisan huruf hijaiyah? 2. 1. Perhatikan 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan yang Di depannya. Apa saja? Adi dari Jawa. Yang kedua? Ada 5 pola. Nah, yang beda awal tengah dan ya, huruf kaf awal kedua huruf Ain dan tengah akhir, yang ketiga huruf ha awal akhir, yang keempat huruf ya awal yang kelima 11 huruf yang tulis di bawah. Nah, coba sekarang nih kita buktikan ya, betul gitu 2 kaidah ini sama dengan menghafal 84 pola. Coba ya, langsung kita ke Bu Emma. Bu Emma siap? Oh iya. Ya, siap Bu Emma ya. Nah, coba Bu Emma nih. Untuk Bu Emma. Ya. Bu Emma mau huruf apa? Yang ingin ditulis, silakan Bu Emma. Huruf apa? Huruf apa, Ustaz? Pertanyaan. Ya, Bu Emma sebutkan 1 huruf saja. Apa? Huruf apa? Oh, bebas Ustaz. Huruf hijaiyah Bu Emma. Oh. Huruf hijaiyah A. Hah? Huruf A. Alif, Bu Emma. Ya. Alif. Huruf alif bisa disambung dengan yang di depannya enggak? Tidak. Enggak. Berarti huruf alif awal begini, tengah begini, akhir begini. Ya udah selesai. Itu huruf. Ya, siapa lagi? Bu Ratna, huruf apa? To bisa disambung dengan yang di depannya tidak? Bisa. Bisa. Di atas, di bawah? Di atas. Ya udah, to awal, to tengah, to akhir, nyambungan semuanya. To. Tuh kan, subhanallah. Mau huruf apa lagi? Coba langsung. Bu Halimah, coba huruf apa? Huruf Jai. Jai. Bisa disambung tidak dengan yang di depannya? Tidak. Ya, jai awal, jai tengah, jai akhir. Ya udah, tidak disambung. Ini aja, gampang kan? Masya Allah. Bu Lena, huruf apa? Coba. Lanjut. Ini kan hitungan detik kan? Masya Allah, nggak harus dihafal. Coba. Bu Lena. Fa, Ustaz. Fa, huruf Fa bisa disambung dengan yang depannya nggak? Bisa. Di atas, di bawah? Di atas. Ya udah, fa awal, fa tengah, fa akhir. Itu, tak. Tuh, huruf apa lagi? Coba, siapa yang mau? Pak Chandra, Bapak-bapak. Pak Chandra mau huruf apa? Silakan. Pak Chandra, ada? Siap, Ustaz. Mau huruf apa? Silakan. Huruf shot. Nah, shot, sahih. Huruf shot. Nah, huruf shot itu bisa disambung dengan yang di depannya tidak? Bisa. Bisa. Di atas, di bawah? Bawah. Di bawah. Berarti kayak huruf yang H ini. Maka di awal nggak ada ekor, di tengah nggak ada ekor, baru di akhir ada ekor. Nah, gitu. Cepat banget kan? Masya Allah. Huruf apa lagi? Coba ya. Sampai kaget, sampai terpesona gini nih semuanya ya. Masya Allah. Siapa yang mau ingin mencoba lagi? Iya. Siapa? Huruf mim. Nah, saya gina huruf apa? Nah? Mim. Ya, mim. Mim bisa disambung yang depannya tidak? Bisa. Di atas, di bawah?
Wah. Nah, seperti 11 huruf. Jadi mim ketika di awal nggak ada ekor, di tengah nggak ada ekor, di ujung baru ada ekor gitu aja. Mudah kan? Huruf apa lagi? Ya silakan. Bunda nih, coba Bunda ini huruf apa, Bunda? Huruf do, Ustaz. Hah? Dot. Dot DL ya. Ping. Nah, dot. Sahih. Bisa disambung nggak, dot? Bisa. Bisa. Nah, di atas, di bawah? Di bawah. Di bawah. Sama dengan huruf H, berarti awalnya nggak ada ekor, tengahnya nggak ada ekor, baru ujungnya ada ekor. Bayangkan, mudah banget kan? Subhanallah. Saat, huruf apa? Coba saat. Kita ke saat. Saat ini huruf apa? Saat, silakan huruf apa? Tahu. Hah? Kop. Huruf kop ya. Zat. Oh, apa? Tok. Tok. Huruf tok? Kok. Kop. Oh, kop ya. Sahih. Huruf kop kata beliau. Huruf kop bisa disambung dengan yang di depannya tidak? Huruf kop bisa disambung yang di depannya tidak? Bisa. Bisa. Di atas, di bawah? Di atas. Di bawah. Berarti kop sama dengan H. Awalnya nggak ada ekor, tengahnya nggak ada ekor, bagi ujungnya ada ekor. Tuh, gini. Iya. Pak Koko, huruf apa coba? Shin, shin. Pak Koko silakan. Shin katanya tadi Shin. Sin, S. S. Iya ya, Pak Koko ya. Sin, gini. Sin, bisa disambung yang di depannya? Bisa. Di atas, di bawah? Bawah. Iya, udah. Awalnya nggak ada ekor, berarti kalau di bawah tengah nggak ada ekor, baru akhir ada ekor. Tuh, mudah banget kan? Udah selesai. Coba mau huruf apa lagi? Coba kejar, silahkan anak. Kejar. Silahkan. Mau bentuk yang mana? Yang Huruf lam, huruf lam, lam. Huruf lam. Kang Jul. Oh iya, Kang Jul belum ya. Kang Jul, sampai nggak kelihatan. Kang Jul, coba lam bisa disambung dengan yang di depannya tidak? Bisa. Bisa. Di atas, di bawah? Bawah. Ya udah, berarti kalau lam sama dengan huruf H. Awalnya nggak ada ekor, tengahnya nggak ekor, tinggal disambungkan. Nah ini. Tuh, awal, tengah, akhir. Subhanallah. Huruf apa lagi? Coba silakan yang penasaran. Mangga. Ya. Coba huruf apa? Sudah selesai? Tuntas? Gimana? Ada penanya? Mau huruf apa lagi? Ustaz, tak. Coba tak. Ini terjawab dengan dua kaidah ini kan? Masya Allah. Ya, mau huruf apa lagi? Silakan. Coba yang sulit ya, 28 pola, 84 pola. Ada? Biar bisa ngebedain tamar Jawab ya. Tanis apa Ustaz? Ya gimana? Yang ngebedain Huruf apa? tamar sama N. tanis apa? Nun. Huruf apa Ibu-ibu? Tak katanya. Pak Sana apa? Regina minta Katanya Gimana? Regina Huruf tak. apa? Tak. Suaranya nggak kedengeran. Tak, Tak. Ustaz. Huruf? Satu huruf ya? Tak. Ustaz. Huruf apa Bu Emma? tahu. TA. Tak. Mungkin Huruf? TA. Iya. Tak. Iya. Satu kata? Tak. Tak. TA. Huruf? Ini sama tamar buto. Oh iya, terima kasih. Ini harus ada chat ya. Huruf. Ada yang Ya, Anda nggak ada suara ya, Masya Allah. Asa sendiri di sini nih, huruf tak. Coba huruf tak bisa disambung dengan yang di depannya? Bisa. Bisa. Di atas, di bawah? Di atas. Ya Atas. udah, kalau ada tak. Tuh. Huruf ba tinggal titikkan di bawah. Huruf sa tinggal titikkan di atas. Nah, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kelas ya, silakan dipoto dulu. Nah, ini kan ajaib banget kan? Hanya dengan berapa nih? Dengan dua. namanya Gimana Pak Chandra? itu kata Tegina Tamar Butoh itu asal usulnya gimana jadinya? Oh, tamar botoman nanti. Beda lagi. Beda Sabar. lagi. Karena tamar boto tidak termasuk ke dalam Huruf hijaiyah. 20 huruf hijaiyah. Ya. Itu mah nanti masuknya ke topping. Oke. Oh, Tamar topping boto. ya. Nanti Anda jelaskan ya, ada kaitan dengan tak terbuka. Insya Allah. Khusus ya. Besok lah insya Allah Anda jelaskan ya. Tamar boto. Ya, khusus. Kelas ya. Nah, inilah rumus ajaib. Nah, foto kalau sudah ya. Jadi anggap 127 dan 128 itu sudah selesai.
Masya Allah. Nggak ada yang penasaran lagi mau huruf apa? Sudah? Sudah. Iya, coba kita ulang. Ada berapa kaidah tulisan huruf hijaiyah awal, tengah, akhir? Kaidahnya ada Dua. berapa? 2. 1. Perhatikan. 6 huruf. Yang tidak bisa disambung. Bisa disambung dengan yang di depan. Mumtaz. Yang kedua, ada 5 pola yang beda. Alif, 2 ain, jim, ya, 11 huruf yang tulis di bawah. bawah. Nah, kelas. Alhamdulillah. Kelas ya, anak kita keluar dulu dari sini. Jadi Mana nih? Apa? Sebentar ya. Ini sudah dipoto kan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, silakan dibuka halaman 129. Semuanya, tafadhol. Iftahu ala sofha mi'ah tis'a wa ishrin. Payung tuh? Inna. Alhamdulillah. Halaman 129. Nah, coba ya kita sama-sama ada. Ini praktek cara menulis huruf hijaiyah ketika posisinya di awal, di tengah, di akhir. Tapi dalam rangkaian kata ya. Karena kita sudah masuk ke kata, tidak lagi masuk ke huruf. Ana akro awalan summa kariru makoratu. Harful alif sama-sama. Harful alif. Adabun sama-sama. Adabun. Nah, Sa'run. Qoro'a. Qoro'a. Sahih. Abun. Abun. Aparnya abun. Apa? Oh, subhanallah, sudah tahu ya, Masya Allah. Antum jamil. Diberitahu sudah tahu ya, insanun. Insanun. Jadi nggak boleh pakai gunnah dulu karena kita bukan baca Quran ya. Nggak boleh gini. Cukup saja insanun, jelas membacanya. Jadi nanti ternyata Ustaz Yusuf Mansur, terlalu panjang nantinya ya. Mansur gitu aja kan cukup ya. Nggak Mansur. Nah, Masya Allah. Insanun sama-sama. Insanun. Ustazun. Anas. Ibnun. Udunun. Nah, jadi membaca tulisan Arab itu hanya 2 kuncinya. 1 panjang pendek, yang kedua makhraj gitu saja ya. Satu apa? Panjang pendek. Yang kedua adalah makhraj. Nah, kemudian nanti PR-nya mohon ditulis ulang nih. Yang atas nih, yang atas. Ada kan yang atas ya? Abun, adabun ya. Kemudian yang bawah nggak usah ditulis dengan terjemahnya. Cukup Arabnya saja dan diberi harokat kalau bisa ya. Ibu Bapak diberi apa? Harokat. Sekalian kita praktek untuk terjemah apa? Memberi harokat. Walaupun dalam ininya, dalam perintahnya tulis kosakata di atas dengan benar tapi dengan tanpa harokat. Tapi pakai harokat aja ya. Sekalian praktek untuk memberi harokat. Sahih. Halas. Nah, sekarang kita masuk ke perorangan. Bu Emma silakan. Ya, gimana Bu Emma? Ini yang ditulis tuh yang dipisah-pisah atau yang disambungnya? Yang disambung. Yang disambungnya. Oh iya. Oh, beda ya, itu cetakan Samil mah sudah ditulis. Yang disambungnya Bu Emma? Oh iya. Yang dipisah-pisah itu untuk menggambarkan bagaimana asalnya dipisah, jadi disambung begitu caranya. Iya. Jadi yang ditulisnya yang disambung-sambungnya ya? Iya. Ya, sahih. Bu Emma silakan harful ba sama-sama. Silakan Bu Emma. Harful ba. Harful ba. Nah. Babun. Babun. Yang atas dulu, yang atas. Bintun. Oh, yang atas dulu ya. Bintun. Iya. Kabirun. Sahih. Kutubun. Sahih. Kitabun. Sahih. Yang bawahnya sekarang? Babun. Mumtaz. Bakorun. Sahih. Bintun. Sahih. Badanun. Naam. Bustanun. Sahih. Batnun. Bagus sekali. Batun apa artinya Bu Emma? Perut. Tuh, sudah tahu beliau ya. Masya Allah. Nyamar ini mah ya. Tegina, harfuta, tafadol, istamiri. Amrun. Kitab. Sahih. Sahih. Batak. Batun. Batun. Sahih, lanjut. Tamrun. Sahih. Tufahun. Taqiyun. Sahih. Tajun. Naam. Taibun. Sahih. Imtanun.
Nah, tim salur sahih khalas mumtaz. Harfus sa Bulena. Lanjutkan Bulena. Tafadhol. Harfus sa TF. Sa. Tafadhol Bulena. Saljun. Kasirun. Baksun. Sahih bagus. Gobun. Wosun. Nah, sahih bawahnya. Samrotun. Sahih. Su'banun. Apa artinya su'banun Bulena? Ular besar. Subhanallah, sudah tahu ya. Ternyata mudah banget ya, belum disampaikan apapun. Sudah bisa. Lanjut Bulena. Simarun. Naam, bagus. Saurun. Sahih. Saljun. Satu lagi. Sarwatun. Sarwatun, sahih mumtaz. Kita ke Pak Chandra. Pak Chandra, harful jim. Tafadhol. Harful jim. Jamalun. Nah, Jamal. Apa artinya Jamal? Unta. Jadi kalau pendek unta Jamal, kalau Jamal panjang indah ganteng. Jadi kalau ada Bapak Jamal jangan panggil Pak Jamal, nanti Pak Unta gitu ya. Harus gini nyebutnya, Bapak Jamal gitu ya. Jangan Pak Jamal itu Bapak Unta. Masya Allah. Lanjut Pak Chandra. Ujajun. Nah, lanjut. Nasjun. Satu lagi. Dajajun. Dajajun. Nah, mumtaz. Yang bawahnya. Jabalun. Mumtaz. Lanjut. Jismun. Sahih. Jildun. Bagus sekali. 3 lagi. Jarosun. Sahih. Jumatun. Jumatun. Apa artinya jumjumatun? Tengkorak manusia. Wow, Masya Allah, subhanallah. Sudah jadi pakar bahasa ya ini mah level 1, rasa S3 ya. Satu lagi. Jarun. Nah, sahih. Ahsantum jamil. Baik, kita lanjut ke harful ha, Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Harful ha. Bu Ratna. Mana beliau? Ustaz Kurnia, Bu Ratna hadir gitu. Menyimak Ustaz. Oh, menyimak. Oh iya. Kita ke Bu Ida. Bu Ida, silakan. Bu Ida. Naam. Bahrun. Ya. Fathun. Naam. Nufahun. Tufahun. Tufahun. Hujuratun. Sahih, lanjut Bu Ida. Iya. Hukonatun. Bagus sekali. Hakolun. Bagus, sampai mantul ya. Himarun. Sahih, satu lagi. Amilun. Naam, sahih. Bu Halimah harful kha. Tafadhol Bu Halimah. Khairun. Naam. Bakhilun. Sahih. Tabahun. Naam. Wakhahun. Sahih. Yang bawahnya? Khatamun. Kha-nya panjang Bu Halimah. Khatamun. Naam. Khadun. Sahih. Khudrun. Sahih. 3 lagi. Khinzirun. Sahih. Khitabun. Satu lagi. Khairun. Naam, sahih mumtaz. Bunda Nini sudah belum? Belum, Ustaz. Ya, Bunda lanjut harful dal. Dalun. Naam. Jadidun. Sahih. Jaddun. Jaddun. Jaddun ini sama ya, Ustaz? Oh beda. Solusinya apa? Sama ya, Ustaz ya? Oh, ini jaddun sama jadun. Nah, ya itu sahih, lanjut. Kemudian daftarun. Naam. Tudun. Ya am. Dirasatun. Naam. Dalwun. Naam. Dauratun. Satu lagi. Dajjalun. Sahih. Faisnaini harful zal. Tafadhol Faisnaini. Zanbun. Naam. Munzun. Mundu. Muzakkarun. Muzakkarun, ditekan atas Faisnaini. Muzakkarun. Naam. Rozadun. Lanjut. Duratun.
Pak Isnaini. Zuratun. Ya, lanjut bawahnya. Zubabun. Zubabun. Pak Isnaini. Ya, Zubabun. Nah, lanjut. Zaqnun. Nah, bagus. 3 lagi. Zarratun. Sohi. Zira'un. 1 lagi. Zakiyun. Nah, mumtaz. Sahib. Kang Jul. Harfur ro. Silakan Kang Jul. Rojabun. Naam. Rojabun. Apa rojab artinya? Rojab. Bulan Rojab. Nah, sahih. Kalau stum, tahu stum nggak Ibu Bapak? Untuk buat untuk buat jalan ya. Stum apa yang ada yang tahu bahasa Arabnya apa stum? Stum yang untuk buat aspal. Yang kuning di jalan gede. Stum. Tahu nggak stum bahasa Arabnya apa? Nggak tahu. Ya. Stum itu bahasa Arabnya adalah rajaban. Rajaban. Ya. Rajaban. Karena banyak paling gede. Masya Allah. Kita lanjut ya, itu masalingan. Kang Jul lanjut. Rojabun terus. Marwanu. Ya lanjut. Jabirun. 1 lagi. Jarun. Naam. Bawahnya. Rojulun. Sahih. Rihun. Naam. Riyaun. Sahih. Rijlun. Ya, 2 lagi. Roksun. Roksun. 1 lagi. Rufufun. Rufufun. Iya, sahih. Sampai sini dulu ya, karena kita ini sudah ada nampaknya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti besok kita lanjutkan ke huruf Zai. Nanti insya Allah kita bahas tentang materi yang satu lagi ya. Mudah-mudahan besok semuanya bisa hadir ya. Karena Ana akan sampaikan ini materi dasar 1 tapi rasa S3. Itu pembahasan tentang Hamzah, insya Allah ya. Pembahasannya besok nih. Mohon semuanya hadir. Karena nanti ada trik khusus. Kok bisa ya materi disertasi disampaikan di level awal ini. Karena ini lupa ya PR-nya. Dari mulai tadi halaman berapa tadi nulisnya? 129 sampai 156 ya. Yang wajibnya sampai 138, tapi kalau bisa sampai yang berapa nih? Satunya 158 ya? Iya, betul Ustaz. Iya. Tapi nanti besok kita baca dari 139. Jadi yang wajibnya dari halaman 129 sampai 138 wajibnya ya. Kemudian yang sunahnya sampai halaman 1556. Ya, yang belum saat insya Allah besok langsung ya. Pak Koko, kemudian Bu Zakia, Wafa, Hanif, dan Bu Putri insya Allah. Nanti beliau kan Malang ya. Insya Allah besok ya langsung. Iya Ustaz. Ya. Alas, Anas Ustaz kurniakan, syukran semuanya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah di penghujung waktu, sudah berdengung juga azan asar, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi ikut serta dalam kelas siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan melindungi kita dari semua malabahaya. Amin ya rabb. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kelas ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ila liqa fil ghad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.